No Fear. Film ini rilis pada tahun 2021, mengisahkan sepasang suami istri bernama Donald dan Wendy. Mereka membeli sebuah rumah. Mereka pindah ke rumah itu dibantu oleh kedua keponakannya yang bernama Charlie dan Jamie. Dua keponakannya itu terlihat sangat akrab dengan mereka. Selesai membantu, Charlie dan Jamie berpamitan untuk pulang. Tak lama kemudian, Donald menyuruh Wendy untuk mengambil barang-barang yang masih bisa digunakan, sepeninggalan penghuni sebelumnya di ruang bawah tanah. Wendy pergi ke ruang bawah tanah. Dia menemukan sebuah kotak. Wendy berusaha membuka kotak itu menggunakan sebuah cutter. Secara tersengaja, tangannya malah teriris. Tetesan darahnya jatuh pada sebuah buku. Karena penasaran, Wendy mengambil buku itu. Dia menunjukkan buku itu kepada Donald. Menurut Wendy, buku itu sulit dibaca karena menggunakan bahasa Latin. Ketika Wendy mencoba menerjemahkan buku itu, dia mendengar suara aneh. Terdengar sebuah bunyi retakan dinding sehingga menjatuhkan fotonya bersama Donald. Dari kejadian itu, Wendy sangat gelisah. Wendy berprofesi sebagai dosen. Saat dia memeriksa tugas muridnya, tiba-tiba tangannya bergerak sendiri. Dengan sebuah pensil, tangannya menggambar sebuah lambang setan. Dia sangat shock melihatnya. Donald pulang berbelanja. Dia menemukan Wendy sedang melamun di dapur sambil menatap ke ruang bawah tanah. Donald meminta Wendy beristirahat. Biarlah dia yang membuat makan malam. Karena Wendy merasa dirinya baik-baik saja, dia mulai memasak. Lagi-lagi dia melamun. Wendy mulai berhalusinasi. Dia menyodorkan tangannya ke sebuah teflon. Akibatnya tangannya terbakar. Mendengar teriakannya, Donald segera memberi pertolongan. Donald sangat khawatir dengan keadaan Wendy. Jamie datang berkunjung ke rumah Wendy. Kemudian, Jamie mempelajari buku itu. Menurutnya, bibi Wendy sedang diganggu oleh iblis. Menurut panduan dari buku itu, untuk melawan iblisnya dibutuhkan 3 orang. Di antaranya, berperan sebagai mendengar, melihat, dan berkomunikasi dengan iblis. Mendengar perkataannya, Paman Donald tak percaya dengan tahayul. Dia malah melemparkan buku itu. Karena Jamie khawatir dengan kondisi bibi Wendy, dia berinisiatif untuk menginap. Jamie menelepon Charlie agar datang ke rumah untuk menemaninya. Tak lama kemudian, ada seorang asisten Wendy bernama Nancy datang ke rumah membawakan tugas makalah untuk diperiksa oleh Wendy. Namun, karena Wendy kondisi sedang tidak baik, Donald menyuruh Nancy untuk pulang. Ketika Nancy mau pulang, tiba-tiba pintu rumah terkunci dan lampu rumah padam. Karena situasinya darurat, Jamie meyakinkan Paman Donald untuk melakukan ritual pengusiran iblis menggunakan buku itu. Dengan sangat terpaksa, Paman Donald mau melakukannya. Jamie berperan sebagai melihat iblisnya, Charlie berperan sebagai mendengarkan iblis, Paman Donald berperan sebagai orang yang berkomunikasi dengan iblis, lalu mengucapkan mantranya untuk mengusir iblisnya. Ketika mereka melakukan ritual, tiba-tiba Jamie kerasukan iblis. Dia menikam Paman Donald menggunakan pisau berkali-kali ke tubuhnya. Untuk menghentikan kutukannya, Paman Donald melumuri buku itu dengan darahnya. Iblis itu keluar dari tubuh Jamie. Jamie jatuh pingsan. Charlie dan Nancy segera memberi pertolongan. Di tengah keadaan kritis, Paman Donald memberitahu pada Charlie bahwa iblisnya bernama Sumulu. Setelah mengatakan itu, Paman Donald menghembuskan napas terakhirnya. Dengan berat hati, Charlie meminta Nancy menggantikan Paman Donald sebagai pengucap mantra.
Lalu Nancy mengiyakannya. Dengan tergesa-gesa, mereka bertiga mulai melakukan ritual pengusiran iblis. Iblis itu datang menampakkan wujudnya. Ketika iblis itu sudah dekat, Nancy mengucapkan mantranya. Dalam sekejap, iblis itu berhasil dimusnahkan. Nancy dan Charlie berniat membakar buku itu. Namun, ada selembar kertas yang mengatakan bahwa iblis itu kembar identik. Ternyata iblis itu ada dua. Ketika mereka mulai menyadarinya, Jamie kerasukan lagi. Jamie membunuh Nancy dan Charlie. Tak lama kemudian, Bibi Wendy siuman. Dia melihat Jamie dengan buku itu di sampingnya.